Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas material cerdas, kelas C, akan membahas tentang penggunaan material cerdas pada struktur bangunan. Lanjut. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Diana Awia Rahma, ada saya Irfan Satria Mardani, ada Haris Ihsanur, dan ada Yasdi Syah. Next. Baik, yang pertama yaitu magnetostriktif. Magnetostriktif merupakan material yang dapat mengalami perubahan fisik atau ukuran karena adanya medan magnet yang diberikan kepadanya. Penyebab perubahan magnetostriction adalah hasil rotasi domain magnetik kecil, lalu rotasi dan orientasi ulang ini menyebabkan ketegangan internal pada struktur material. Strain dalam struktur menyebabkan peregangan dari material ke arah medan magnet. Untuk pengaplikasiannya saat ini untuk pembersih ultrasonik, motor linear gaya tinggi, posisi untuk optik adaptif, sistem kontrol getaran aktif atau kebisingan. Selain itu, motor linear magnetostriktif, aktuator massa reaksi, dan peredam getaran yang disetel setelah dirancang. Sementara aplikasi yang kurang jelas meliputi uji coba tingkat tinggi yang mempercepat akselerasi percepatan deteksi ranjau alat bantu dengar, pisau cukur, dan sumber seismik. Transducer magnetostriktif ultrasonik telah dikembangkan untuk alat bedah, sonar bawah air, dan pengolahan bahan kimia dan material. Intinya bahan ini banyak dimanfaatkan untuk aktuator dan transducer. Dalam kasus selubung bangunan sepertinya tidak bisa diterapkan. Next. Untuk yang kedua yaitu fotomekanik. Material fotomekanikal berubah ketika dikenai respon oleh cahaya. Nah, efek ini menyebabkan banyak bahan baru, kejadian baru, dan aplikasi yang masih baru. Efek fotomekanik pertama diamati pada tahun 1800-an oleh Bell. Konsep kuncinya adalah pengenalan fotomorfon atau PM yang dapat kita lihat pada gambar seperti berikut. Jadi PM itu merupakan unit bahan dasar dari respon fotomekanikal yang terbuat dari molekul aktif dan bahan berkolerasi sekitarnya terdiri dari fotomekanikal unit PU dan polimer sekitarnya yang terkait dengan bahan tertentu. Next. Selanjutnya adalah pH sensitif polimer. pH sensitif polimer merupakan poloelektrolit yang termasuk struktur gugus asam atau basa lemah yang menerima atau melepaskan proton sebagai respons terhadap perubahan pH lingkungan. Gugus asam atau basa dapat terionisasi seperti gugus asam atau basa dari asam mono dan basa mono. Sifat fisik dari polimer ini dapat disesuaikan dengan memanipulasi muatan di sepanjang konsentrasi elektrolit. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, polimer ini dapat tergulung dan dapat mengembang. Gaya tolak-menolak antara muatan pada rantai polimer membuat sistem mengembang ketika terionisasi dalam pelarut yang sesuai. Namun, apabila tidak sesuai, rantai polimer akan tetap dalam keadaan terlipat. Transisi antara keadaan tergulung dan mengembang ini dipengaruhi oleh kondisi apapun yang mengubah gaya tolak elektrostatik, seperti pH, kekuatan ionik, dan kekuatan jenis ion lawannya. Next. Selanjutnya adalah bahan halokromik. Bahan halokromik merupakan bahan yang berubah warna saat terjadi perubahan keasaman. Bahan halokromik dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan pH larutan dari pH yang tidak diketahui. Perubahan warna bahan halokromik terjadi ketika zat kimia tersebut mengikat ion hidrogen dan hidroksida yang ada di dalam larutan. Ikatan tersebut menghasilkan perubahan dalam sistem terkonjugasi dari molekul atau kisaran aliran elektron. Nah, gambar di bawah next. Oke, gambar di bawah menunjukkan tingkat keasaman atau basanya sebuah halokromik. Apabila warna semakin ungu, maka tingkat keasamannya semakin rendah. Sedangkan apabila warnanya semakin merah, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Next.
Yang selanjutnya ferrofluid. Jadi ferrofluid itu merupakan cairan sensitif yang sangat tertarik saat berhadapan dengan medan magnet. Ferrofluid ini kadang disebut sebagai cairan yang terdiri dari partikel ferromagnetik atau berdaya magnet berukuran sangat kecil yang tercampur merata dalam cairan pelarut. Biasanya air atau cairan organik seperti minyak tanah dan dilapisi dengan surfaktan untuk mencegah penggumpalan bersama dalam cairan. Komposisi yang khas adalah partikel magnetik 5%, surfaktan 10%, dan cairan pelarut 85%. Dapat bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan cairan ferrofluid yang mudah tertarik pada medan magnet daripada udara di sekitarnya. Diameter dari cairan ferrofluid ini sekitar 10 nanometer dan tersusun dari senyawa magnetit atau Fe304. Next. Nah, selanjutnya itu termoelektrik. Termoelektrik adalah suatu pembangkit tenaga pembangkit listrik yang didasarkan pada efek Seebeck yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Johann pada 1821 dengan memanfaatkan teori efek Seebeck. Prinsip kerja dari efek Seebeck sendiri yaitu sistem pembangkit termoelektrik, yaitu adalah jikalau dua buah material logam, umumnya semikonduktor yang tersambung berada di lingkungan dengan temperatur yang berbeda, maka di dalam material tersebut akan mengalir arus listrik. Untuk strukturnya bisa dapat dilihat bahwa menunjukkan struktur termoelektrik yang terdiri dari susunan-susunan tipe N dan tipe P. Next. Nah, untuk menjawab pemicu nomor 2, di sini kami memilih material PCM atau phase changing material. Jadi makalah kami ini kami susun dengan tujuan untuk mengetahui sifat material PCM sebagai material cerdas yang digunakan pada seluruh bangunan. Yang kedua, di sini kami ingin mengetahui tingkat reduksi beban panas yang dihasilkan oleh material PCM dalam seluruh bangunan. Nah, sebelum membahas tentang PCM, di sini kami akan membahas tentang selubung bangunan. Jadi selubung bangunan ini terdiri dari komponen yang tak tembus cahaya atau tembok, dan juga sistem penetrasi atau komponen yang tembus cahaya, atau misalnya jendela. Dan ini tuh digunakan untuk memisahkan interior bangunan dari luar, dari lingkungan luar. Nah, selubung bangunan ini bisa memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan luar yang tidak dikehendaki, seperti panas, radiasi, angin, hujan, bahkan pendistribusian termal ke dalam bangunan, sehingga pengoptimalan desain pasif selubung bangunan ini dapat menekan konsumsi energi pada bangunan tersebut. Nah, salah satu manajemen thermal pada bangunan adalah dengan menggunakan material yang memiliki sifat thermal energy storage atau TES. Nah, salah satu bahan yang memiliki sifat thermal energy storage ini adalah PCM atau phase changing materials. Nah, tujuan penggunaan PCM pada selubung bangunan ini untuk menyerap thermal dari lingkungan atau melepaskan thermal ke lingkungan sebelum didistribusikan ke dalam bangunan. Nah, keuntungan penggunaan PCM ini adalah mampu menyimpan panas yang kuat dengan minimal perubahan desain dari bangunan yang sudah ada. Jadi tidak perlu merombak seluruh bangunan untuk menambahkan material phase changing ini. Selanjutnya di sini ada klasifikasi material PCM. Jadi material PCM sendiri terbagi menjadi 3, organik, inorganik, dan juga eutektik. Untuk organik sendiri terbagi menjadi parafin compounds dan juga non-parafin compounds. Untuk parafin compound sendiri ini digunakan karena rentang temperaturnya itu sangat besar. Dan parafin ini termasuk material yang aman digunakan, reliable, tidak mahal, dan juga tidak berkorosi. Sedangkan untuk material yang non-parafin ini sering disebut juga dengan fatty acids, dan saat ini penggunaan non-parafin compounds ini sangat banyak untuk material PCM. Selanjutnya untuk jenis inorganik ini ada 2, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu salt hydrate dan juga metallics. Untuk salt hydrate ini memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki kalor laten yang tinggi, kemudian konduktivitas termalnya juga tinggi, lalu perubahan volumenya ini kecil ketika mencair dan juga tidak korosif. Yang kedua adalah metallics atau logam. Kategori logam yang dapat dijadikan PCM ini adalah logam yang
dengan titik leleh yang rendah. Namun bahan logam ini jarang dipakai sebagai PCM karena bahannya ini berat. Jadi kurang bagus untuk bahan bangunan. Dan selanjutnya ini untuk bahan eutektik. Eutektik ini merupakan bahan dari peleburan komposisi 2 atau lebih komponen yang masing-masing ini mencair dan membeku secara kongruen membentuk campuran komponen kristal selama pengkristalan. Selanjutnya akan dibahas untuk beban panasnya. Ya, beban panas adalah jumlah energi yang diperlukan untuk ditambahkan atau dihilangkan dari ruang untuk menjaga kondisi di dalamnya tetap nyaman. Jadi untuk beban panas itu dibagi menjadi dua, yaitu beban panas eksternal, yaitu berasal dari perpindahan panas melalui selubung bangunan dari matahari dan lingkungan dari luar. Dan kedua yaitu ada beban panas internal, itu berasal dari panas yang dihasilkan oleh penghuni, pencahayaan, dan peralatan di dalam ruangan. Nah, jika panas yang diterima lebih besar daripada yang dilepas dari selubung bangunan dan ventilasi, maka bangunan atau ruangan memiliki beban pendinginan atau disebut dengan cooling load. Next. Nah, beberapa peneliti telah menggunakan phase charging material atau PCM sebagai suatu bahan untuk mengurangi beban pendinginan dengan memanfaatkan udara ambien sejuk pada malam hari. Jadi prinsip kerja dari PCM ini pada cooling load yaitu udara malam yang sejuk dari luar itu dimasukkan ke dalam ruangan dan digunakan untuk mendinginkan interior gedung dan storage PCM. Nah, kemudian pada siang hari udara panas dalam ruangan bersirkulasi di dalam ruangan dan penggunaan udara luar untuk pendingin malam hari dapat dimasukkan ke ruangan secara lokal melalui jendela, kipas dinding dengan sistem suplai udara sentral. Nah, beberapa perhitungan dilakukan di beberapa kota besar itu ditemukan bahwa teknik PCM ini dapat mengurangi energi pendinginan antara 10 hingga 87% tergantung pada laju aliran udaranya. Nah, adapun efektivitas penggunaan PCM pada selubung bangunan itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu energi yang dapat disimpan oleh PCM itu sangat bergantung pada kondisi cuaca. Baik suhu ruangan siang dan malam, melting heat PCM dalam storage, serta kualitas udara yang bersirkulasi tersebut. Kemudian pada laju aliran volume rendah, penghematan energi dapat dilakukan lebih optimal. Tetapi aliran volume yang rendah itu pada umumnya tidak memenuhi kebutuhan ventilasi bangunan. Dan yang terakhir yaitu sistem yang paling efisien adalah penyimpanan dingin atau cold storage dengan kalor laten setinggi mungkin dan dengan aliran volume yang serendah mungkin. Ya, sekian pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.